Tepat pada hari ulang tahun pernikahan, seorang istri harus menelan kepahitan saat memergoki suaminya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, hingga akhirnya ia diusir tanpa membawa harta maupun tujuan pulang. Ketika sang istri yang sempat jatuh hingga harus tidur di jalanan perlahan bangkit menjadi pengusaha sukses, nasib sang suami justru berbalik kehilangan segalanya dan berakhir gemetar di emperan toko. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu datang dengan cahaya matahari yang terlalu terang untuk hati yang sedang berharap. Laras berdiri di depan cermin kecil yang pinggirnya sudah retak. Cermin lama yang setia menemani hari-hari sederhana di rumah itu. Badannya terlihat lelah, tapi ia berusaha tersenyum. Daster yang ia kenakan sudah memudar warnanya. Bagian bawahnya sedikit berbulu, namun pagi itu terasa berbeda. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan. Laras merapikan rambutnya yang diikat asal. Tangannya sempat berhenti di udara, ragu, lalu melanjutkan. Ia menarik napas pelan, mencoba menenangkan dada yang berdebar sejak bangun tidur. Ada harapan kecil yang ia simpan rapat-rapat. Harapan yang bahkan tidak berani ia ucapkan dengan suara. Ia hanya ingin hari ini berjalan baik. Hanya itu. Dapur masih sepi. Bau nasi hangat perlahan memenuhi ruangan. Laras bergerak pelan seperti takut membuat suara yang terlalu keras. Ia menyiapkan sarapan dengan perasaan campur aduk. Sesekali ia melirik jam dinding. Jarumnya bergerak pelan, namun terasa menyiksa. Setiap detik seperti mengingatkan bahwa waktu terus berjalan dan harapan tidak boleh terlalu tinggi. Di meja makan, Laras meletakkan 2 piring. Tangannya sempat gemetar. Lalu ia menertawakan dirinya sendiri dengan senyum tipis. Ia tahu Dimas akhir-akhir ini sering pulang larut, sering sibuk dengan ponselnya dan sering terlihat dingin. Tapi hari ini berbeda. Laras memilih percaya meski hatinya sering berbisik hal-hal yang membuat mata terasa panas. Ia teringat malam-malam sebelumnya. Ketika Dimas hanya menjawab seperlunya, ketika tatapan mata itu tidak lagi hangat seperti dulu. Laras menghapus ingatan itu, menyingkirkannya jauh-jauh. Ia tidak ingin merusak hari ini dengan prasangka. Hari ulang tahun pernikahan seharusnya tentang kenangan indah, tentang janji yang pernah diucapkan dengan suara bergetar. Setelah sarapan siap, Laras membersihkan tangannya dan melangkah ke kamar. Dari dalam lemari, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang sudah dibungkus rapi. Isinya sederhana. Hadiah yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja. Ia memegang kotak itu cukup lama, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Mata Laras berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena perasaan hangat yang muncul tiba-tiba. Ia membayangkan Dimas tersenyum, mengucapkan terima kasih, mungkin memeluknya sebentar. Bayangan itu membuat dadanya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang hampir meluap. Rumah itu sebenarnya tidak besar. Dindingnya mulai kusam, beberapa bagian cat mengelupas. Tapi bagi Laras, rumah itu adalah tempat ia menaruh seluruh hidupnya. Setiap sudut menyimpan cerita. Di sanalah ia tertawa, menangis, dan berharap. Ia tidak pernah meminta lebih, hanya ingin dihargai sebagai istri. Suara langkah kaki terdengar dari arah depan. Laras menoleh cepat. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ia merapikan dasternya sekali lagi, lalu membawa hadiah kecil itu ke ruang tamu. Senyumnya sudah siap, meski matanya masih sembab karena kurang tidur semalam. Namun langkah itu tidak berhenti di ruang tamu. Suara pintu kamar terdengar terbuka. Laras berhenti di tempatnya berdiri. Ada sesuatu yang terasa aneh. Ia mengenali suara itu, tapi ada bunyi lain yang menyertainya. Tawa kecil tertahan bukan suara yang biasa ia dengar di rumah itu. Laras mengerutkan kening. Ia melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat. Tangannya meremas kotak hadiah sampai ujung jarinya memutih. Ia tidak ingin berpikir buruk. Tapi suara itu semakin jelas. Suara perempuan akrab seperti suara yang pernah ia dengar ratusan kali dalam hidupnya. Jantung Laras seperti mau copot. Napasnya tersendat. Ia berdiri di depan pintu kamar. Tubuhnya kaku, badannya lemas. Ingatannya berlari ke masa lalu, ke masa kecil, ke sosok sahabat yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Tidak mungkin. Pikirannya menolak keras. Tangan Laras terangkat, ragu untuk mendorong pintu. Di balik pintu itu, ada jawaban atas semua kegelisahan yang selama ini ia pendam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dunia terasa sunyi.
Hanya detak jantung yang terdengar begitu keras di telinga. Ia menarik napas dalam-dalam. Dalam hati, Laras berdoa agar apa yang ia dengar hanyalah kesalahpahaman. Agar pintu itu menyimpan kejutan manis, bukan luka yang tidak akan pernah sembuh. Tangannya menyentuh gagang pintu, dingin seperti memberi peringatan. Saat pintu perlahan terbuka, pandangan Laras seolah membeku. Udara di sekitarnya terasa berat, sulit bernapas. Senyuman yang sudah ia siapkan sejak pagi runtuh seketika. Kotak hadiah terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai tanpa suara yang berarti. Di depan mata Laras, dunia yang ia bangun dengan sabar selama bertahun-tahun mulai retak. Detik itu terasa panjang, menyakitkan, dan tak terhindarkan. Matanya mengatap kosong, air mata menggenang tanpa sempat jatuh. Dan pagi yang seharusnya penuh bahagia berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang belum ia pahami sepenuhnya. Pintu kamar itu terbuka setengah, cukup untuk membuat mata Laras melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Udara terasa berhenti, napasnya tercekat di tenggorokan. Badannya kaku seperti kehilangan perintah dari otak. Ia berdiri di sana, tidak masuk, tidak juga pergi. Hanya menatap dengan mata yang mulai perih. Dimas berdiri membelakangi pintu. Bajunya belum rapi, rambutnya acak. Di hadapannya ada perempuan yang sangat Laras kenal. Wajah yang dulu sering tidur di sampingnya saat kecil. Wajah yang dulu tertawa bersamanya saat berlarian di sawah. Sahabat yang pernah memeluknya saat Laras menangis karena masalah rumah tangga. Kini wajah itu ada di kamar suaminya. Laras ingin berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di dada. Tangannya gemetar, badannya lemes, pikirannya kosong, seperti ada bagian otaknya yang berhenti bekerja. Kotak hadiah yang jatuh ke lantai tergeletak begitu saja. Tak ada yang peduli. Hadiah kecil itu menjadi saksi bisu betapa murahnya kepercayaan yang selama ini ia jaga. Perempuan itu menoleh lebih dulu. Matanya membesar saat melihat Laras berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Tidak ada kata yang keluar, tidak ada alasan. Hanya tatapan bersalah yang terlambat. Dimas baru menyadari kehadiran Laras. Beberapa detik kemudian, ia menoleh cepat lalu berhenti. Ekspresi terkejut hanya muncul sesaat. Setelah itu, wajahnya berubah datar. Tidak ada panik, tidak ada rasa bersalah. Yang ada hanya sikap seperti orang yang tertangkap basah, lalu memilih tidak peduli. Laras melangkah masuk satu langkah. Kakinya sempoyongan. Hampir saja ia jatuh. Dadanya terasa sesak, matanya berkaca-kaca, tapi air mata belum jatuh. Ia masih berharap semua ini hanya mimpi buruk yang sebentar lagi berakhir. Kata pertama yang keluar dari mulutnya terdengar asing di telinganya sendiri. Suaranya pelan bergetar, hampir tidak terdengar. Ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Meski jawabannya sudah jelas di depan mata, ia masih memberi kesempatan. Masih berharap ada penjelasan yang masuk akal. Dimas menghela napas panjang. Ia tidak mendekat, tidak juga menenangkan. Ia justru meraih bajunya dan memakainya dengan gerakan malas. Tatapannya dingin seperti melihat orang asing. Sikap itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatan itu sendiri. Perempuan itu mencoba bicara. Suaranya kecil seperti memohon pengertian. Ia mengatakan ini bukan yang Laras pikirkan. Kalimat itu terdengar lucu, bahkan menyakitkan. Laras tertawa kecil tanpa suara. Tangannya meremas ujung dasternya, menahan tubuhnya yang gemetar. Laras menoleh ke Dimas, menunggu. Ia ingin mendengar langsung dari suaminya. Ia ingin tahu sejak kapan semua ini terjadi. Sejak kapan rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Dimas akhirnya bicara. Suaranya datar tanpa emosi. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama tidak bahagia. Ia merasa tertekan. Ia merasa Laras tidak pernah mengerti dirinya. Setiap kalimat terdengar seperti alasan murahan yang disiapkan jauh sebelum hari ini. Laras menggeleng pelan, kepalanya terasa berat. Ia mencoba mengingat semua yang pernah ia lakukan. Bangun pagi, menyiapkan makan, menunggu pulang, mengalah, diam, memendam. Semua itu tiba-tiba terasa sia-sia. Saat Laras menyebut hari ulang tahun pernikahan, Dimas tersenyum sinis. Senyum itu membuat hati Laras runtuh sepenuhnya. Dimas mengatakan hari itu tidak lagi berarti apa-apa baginya. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang tidak terlihat,
tapi terasa sampai ke tulang. Perempuan itu menangis, air matanya jatuh deras. Tapi bukan karena Laras. Tangis itu lebih terdengar seperti rasa takut ketahuan, bukan penyesalan. Laras menatapnya lama lalu memalingkan wajah. Ia tidak sanggup melihatnya lebih lama. Dada Laras terasa panas, akhirnya air mata jatuh juga. Bukan tangisan keras, hanya tetesan yang mengalir pelan seperti kelelahan yang sudah terlalu lama ditahan. Ia tidak berteriak, ia tidak mengamuk. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk diekspresikan dengan suara. Dimas justru terlihat semakin tidak sabar. Ia mengatakan semua sudah terlanjur. Ia tidak ingin berpura-pura lagi. Ia menyuruh Laras menerima kenyataan. Kalimat itu keluar begitu mudah. Seolah yang dihancurkan bukan hidup seseorang. Laras mencoba bicara, mencoba memohon penjelasan, mencoba bertanya apa salahnya. Tapi setiap kata yang keluar terasa kecil di hadapan sikap Dimas yang dingin. Badannya semakin lemas. Ia harus berpegangan pada pinggir pintu agar tidak jatuh. Di tengah kekacauan itu, Laras sempat teringat doa-doa yang dulu sering ia panjatkan. Ia menyebut nama Allah dalam hati, meminta kekuatan, meminta petunjuk. Tapi rasa sakit itu terlalu nyata, terlalu dekat. Dimas mendekat satu langkah bukan untuk memeluk, tapi untuk menegaskan jarak. Ia mengatakan Laras sebaiknya pergi dari kamar itu. Ia tidak ingin ada drama. Kata drama terdengar kejam di telinga Laras. Seolah perasaan hancur yang ia rasakan hanyalah tontonan yang mengganggu. Laras berdiri terpaku. Rumah itu tiba-tiba terasa asing. Dinding-dindingnya seperti menutup, membuat napas semakin pendek. Ia menunduk melihat kotak hadiah di lantai. Hadiah yang seharusnya membawa senyum, kini menjadi simbol kebodohannya sendiri. Ia mengambil kotak itu perlahan. Tangannya gemetar. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Semua kata sudah terasa tidak ada gunanya. Ia hanya berjalan keluar kamar dengan langkah pelan, meninggalkan dua orang yang telah menghancurkan hidupnya tanpa ragu. Di ruang tamu, Laras berhenti. Ia menoleh sekali lagi ke arah kamar itu. Dadanya terasa kosong. Ia belum tahu bahwa pagi ini bukan hanya akan mengambil kebahagiaannya, tapi juga akan merenggut seluruh hidup yang ia kenal. Laras duduk di ujung sofa ruang tamu dengan tubuh kaku. Tangannya terlipat di pangkuan. Jari-jarinya saling meremas tanpa sadar. Kepalanya menunduk, tapi matanya terbuka lebar, menatap lantai yang terasa berputar pelan. Dunia seolah berjalan sendiri, meninggalkannya yang masih terjebak di kejadian barusan. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Perempuan itu keluar lebih dulu. Sahabat yang sejak kecil dipanggilnya dengan nada penuh sayang. Sahabat yang dulu tahu semua rahasia Laras, termasuk ketakutan dan harapan paling dalam. Kini langkahnya ragu. Wajahnya penuh air mata. Tapi Laras tidak lagi bisa membaca ketulusan di sana. Perempuan itu duduk berhadapan dengan Laras. Jarak mereka hanya beberapa langkah, tapi rasanya seperti dipisahkan jurang yang dalam. Ia mencoba bicara. Suaranya gemetar seperti orang yang memohon agar dimaafkan. Ia mengatakan semua ini terjadi tanpa rencana. Ia mengaku salah, tapi juga mengatakan bahwa perasaan tidak bisa dihindari. Setiap kata itu masuk ke telinga Laras seperti pecahan kaca. Tidak ada satupun yang terdengar masuk akal. Laras mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya Laras tidak melihat sahabat. Yang ia lihat hanya orang asing yang tega merusak hidupnya. Laras bertanya dengan suara pelan. Sejak kapan semua ini terjadi? Pertanyaan sederhana itu membuat perempuan itu terdiam. Ia menunduk, bahunya bergetar. Jawaban akhirnya keluar dengan terbata. Semua sudah berjalan cukup lama, lebih lama dari yang Laras bayangkan. Jantung Laras seperti diremas kuat. Ia menarik napas dalam, tapi dadanya tetap terasa sesak. Ia mengingat momen ketika sahabat ini datang ke rumah, duduk di meja makan, tertawa bersamanya. Ia mengingat semua curhat yang dibagi, semua pelukan yang diberikan. Semua itu kini terasa seperti sandiwara yang menjijikan. Dimas keluar dari kamar dan berdiri bersandar di dinding. Sikapnya santai seperti tidak sedang menghadapi kehancuran rumah tangga. Ia menatap Laras dengan ekspresi bosan. Ia tidak menyela, tidak juga menenangkan. Kehadirannya justru membuat suasana semakin dingin. Laras menoleh ke arah Dimas.
Dengan sisa tenaga, ia bertanya apakah semua yang ia dengar benar. Dimas mengangguk singkat. Ia mengatakan tidak ingin berbohong lagi. Ia juga tidak ingin berpura-pura peduli. Kata-kata itu keluar tanpa rasa bersalah. Air mata Laras akhirnya jatuh lebih deras. Bukan tangisan keras, tapi isak yang tertahan. Badannya sedikit sempoyongan. Ia harus berpegangan pada sandaran sofa agar tidak jatuh. Rasa sakit itu membuat kepalanya pusing seperti kekurangan udara. Perempuan itu bangkit dan mencoba mendekat. Tangannya terulur ingin menyentuh Laras. Refleks Laras mundur. Gerakan kecil itu membuat perempuan itu berhenti. Jarak yang tercipta terasa lebih kejam daripada makian apapun. Laras berkata pelan tapi tegas. Ia tidak butuh penjelasan panjang. Ia hanya ingin tahu satu hal. Apakah selama ini semua perhatian dan kepedulian itu palsu? Perempuan itu menangis lebih keras lalu mengangguk pelan. Pengakuan itu menghancurkan sisa kepercayaan yang masih tersisa. Dimas tertawa kecil. Tawa itu membuat Laras menoleh tajam. Ia mengatakan bahwa semua ini terjadi karena Laras terlalu polos. Ia menyebut Laras membosankan. Terlalu sibuk mengurus rumah. Tidak lagi menarik di matanya. Kalimat itu menusuk, jauh lebih dalam dari pengkhianatan itu sendiri. Laras menutup mata sejenak. Badannya terasa sangat lelah. Ia tidak menyangka laki-laki yang dulu ia cintai bisa berkata sekejam itu. Hatinya seperti disobek perlahan tanpa belas kasihan. Ia mencoba memohon bukan agar Dimas kembali, tapi agar ia diberi sedikit rasa hormat. Ia mengingatkan tentang tahun-tahun yang mereka lalui bersama, tentang perjuangan di awal pernikahan, tentang janji yang pernah diucapkan, tapi Dimas hanya menggeleng. Menurut Dimas, semua itu sudah lewat. Ia mengatakan Laras seharusnya sadar diri. Ucapannya terdengar sombong, penuh kemenangan. Ia merasa berada di posisi yang lebih tinggi, seolah memiliki kuasa penuh atas hidup Laras. Perempuan itu kembali bicara. Ia meminta maaf berkali-kali. Suaranya parau mengatakan tidak bermaksud merebut, tapi hatinya memilih sendiri. Kalimat itu membuat Laras tertawa kecil pahit. Hatinya memilih, tapi menghancurkan orang lain bukanlah pilihan yang bisa dibenarkan. Laras berdiri perlahan, kakinya terasa lemah, tapi ia memaksakan diri. Ia menatap mereka berdua bergantian. Tidak ada lagi air mata yang jatuh. Yang tersisa hanya rasa kosong dan dingin. Dengan suara pelan namun jelas, Laras mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka pengkhianatan akan datang dari dua orang sekaligus. Dari orang yang ia cintai dan orang yang ia percaya. Kalimat itu membuat ruangan sunyi. Dimas terlihat tidak nyaman, tapi ia segera menutupinya dengan wajah datar. Ia menyuruh Laras berhenti berbicara. Ia mengatakan semua sudah jelas dan tidak perlu diperpanjang. Sikap itu membuat Laras sadar bahwa ia tidak lagi dianggap. Laras melangkah menuju kamar. Ia mengemasi beberapa pakaian seadanya dengan tangan gemetar. Setiap lembar pakaian yang ia masukkan ke tas terasa seperti mencabut potongan hidupnya sendiri. Rumah itu tidak lagi menjadi tempat aman. Saat ia keluar membawa tas, Dimas berdiri menghadang. Ia berkata singkat bahwa Laras sebaiknya pergi sementara. Ia ingin waktu tanpa ribut. Kalimat itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Laras menatap Dimas lama. Tidak ada lagi cinta di sana. Yang ada hanya rasa asing dan luka yang terlalu dalam. Ia melangkah melewati mereka tanpa berkata apapun lagi. Di depan pintu, Laras berhenti sejenak. Ia menoleh ke dalam rumah yang dulu ia jaga sepenuh hati. Dadanya terasa perih. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tapi ia tahu satu hal. Hidupnya baru saja dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia percaya. Laras berdiri di depan pintu rumah dengan tas kecil di tangan. Isinya hanya beberapa potong pakaian dan barang pribadi yang ia ambil terburu-buru. Dadanya terasa kosong seperti ada bagian yang tertinggal di dalam rumah itu. Tapi ia tahu, bukan barang yang ia tinggalkan. Harga dirinya yang hancur. Kepercayaannya yang mati. Semuanya tertinggal di sana. Dimas berdiri tidak jauh darinya. Sikapnya tegak, wajahnya keras. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Ia menatap Laras seperti menatap beban yang akhirnya bisa ia singkirkan. Tatapan itu membuat hati Laras kembali perih. Dimas membuka mulut dan kata-katanya jatuh tanpa ampun. Ia mengatakan, Laras tidak perlu kembali lagi.
Rumah itu bukan tempatnya sekarang. Ia menyebut rumah itu hasil kerja kerasnya, bukan milik Laras. Kalimat itu menghantam Laras seperti pukulan telak. Selama ini ia mengurus rumah, mengalah, mendukung. Tapi semua itu tidak pernah dianggap sebagai bagian dari perjuangan. Laras mencoba menahan air mata. Tangannya meremas tali tas, badannya terasa lemas. Ia bertanya pelan, apakah memang itu keputusan akhir? Ia tidak meminta banyak, hanya kejelasan. Dimas mengangguk singkat, lalu menoleh ke arah perempuan itu yang berdiri di belakangnya. Sikap itu menjawab semua. Perempuan itu menghindari tatapan Laras. Wajahnya pucat, tapi ia tetap diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada usaha menghentikan. Diamnya terasa seperti persetujuan. Laras menghela napas panjang. Ia akhirnya mengerti. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Dimas melangkah mendekat, bukan untuk menenangkan. Ia mengambil kunci dari tangan Laras dengan kasar. Suara logam itu berbunyi nyaring, seperti tanda putusnya ikatan terakhir. Dimas mengatakan kunci itu tidak diperlukan lagi. Kata-kata itu membuat lutut Laras hampir goyah. Laras menatap pintu rumah itu lama. Pintu yang dulu selalu ia buka dengan senyum. Kini terasa seperti tembok tinggi. Ingatannya berkelebat cepat. Hari pertama masuk rumah itu sebagai istri. Malam-malam menunggu pulang. Tawa kecil di ruang tamu. Semua kenangan itu kini terasa asing. Ia melangkah mundur satu langkah. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia memaksa diri untuk tidak menangis di depan mereka. Ia tidak ingin memberi kepuasan melihatnya hancur lebih jauh. Meski dadanya terasa seperti diremas kuat, ia berdiri tegak sebisa mungkin. Dimas kembali bicara. Kali ini nadanya lebih keras. Ia menyuruh Laras pergi sekarang juga. Ia tidak ingin ribut, tidak ingin tetangga tahu. Kalimat itu membuat Laras tersenyum pahit. Setelah menghancurkan hidupnya, yang Dimas takutkan hanyalah pandangan orang lain. Laras menunduk sebentar lalu mengangkat wajahnya. Dengan suara pelan tapi jelas, ia mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka akan diusir seperti orang tidak dikenal. Ia mengingatkan bahwa ia datang ke rumah itu sebagai istri, bukan tamu. Tapi Dimas tidak menggubris. Wajahnya tetap dingin. Pintu rumah terbuka lebar. Matahari siang menyinari halaman. Terasa terlalu terang bagi hati Laras yang gelap. Angin berembus pelan, tapi tidak membawa kesejukan. Laras melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat seperti menarik beban yang tidak terlihat. Di halaman, Laras berhenti sejenak. Ia menoleh sekali lagi. Dimas sudah berdiri di ambang pintu, bersiap menutupnya. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada salam terakhir, hanya jarak yang semakin jelas. Saat pintu itu ditutup, suara bantingannya terdengar keras. Laras tersentak. Suara itu seperti penutup dari satu bab hidupnya. Ia berdiri terpaku beberapa saat, lalu kakinya terasa sempoyongan. Ia hampir jatuh tapi berhasil menahan diri. Air mata akhirnya jatuh. Bukan tangisan keras, hanya aliran pelan yang tidak bisa ditahan lagi. Laras menutupi wajahnya dengan satu tangan. Dadanya naik turun, napasnya tersengal. Ia merasa kecil, tidak berharga, dan sendirian. Ia berjalan menjauh dari rumah itu tanpa tujuan jelas. Jalanan terasa panjang. Setiap langkah membawa rasa sakit yang berbeda. Orang-orang lalu lalang, tapi tidak ada yang benar-benar melihatnya. Laras hanyalah satu dari sekian banyak orang yang terluka di dunia ini. Di ujung jalan, Laras berhenti di bawah pohon. Ia duduk di pinggir trotoar, meletakkan tas di sampingnya. Badannya gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus kemana. Ponselnya ia keluarkan dari tas. Layarnya retak sedikit, sama seperti cermin di rumah tadi pagi. Laras menatap daftar kontak. Ada beberapa nama, tapi jari-jarinya tidak bergerak. Ia merasa malu, takut merepotkan, takut dianggap lemah. Ia teringat orang tuanya yang sudah lama tiada. Tidak ada rumah untuk pulang. Tidak ada tempat aman yang menunggunya. Kesadaran itu membuat dadanya kembali sesak. Ia merasa benar-benar sendiri untuk pertama kalinya. Dalam hati, Laras menyebut nama Allah. Ia tidak berteriak, tidak memohon dengan kata-kata indah. Ia hanya meminta kekuatan agar bisa bertahan hari ini, agar kakinya tidak menyerah sebelum malam tiba. Laras bangkit perlahan. Air matanya ia usap kasar.
Wajahnya pasti terlihat berantakan. Tapi ia tidak peduli lagi. Ia melangkah lagi, menyusuri jalan dengan langkah pelan. Setiap langkah adalah usaha untuk tetap hidup. Di kejauhan, suara kendaraan berlalu. Matahari masih tinggi. Hari belum selesai. Tapi bagi Laras, hidup yang ia kenal sudah berakhir. Setiap langkah butuh usaha. Badannya lemas, perutnya perih menahan lapar yang sejak pagi belum terisi. Ia berhenti di depan sebuah warung kecil yang hampir tutup. Bau makanan menyeruak membuat tenggorokannya terasa kering. Laras menelan ludah, menatap etalase dengan mata kosong. Tangannya refleks merogoh tas, lalu berhenti. Tidak ada uang yang bisa ia pakai. Semua miliknya tertinggal di rumah yang kini tertutup untuknya. Pemilik warung melirik sekilas, lalu kembali membereskan dagangan. Laras menunduk, merasa kecil. Ia berbalik pergi sebelum air mata kembali jatuh. Rasa lapar bercampur dengan malu membuat dadanya semakin sesak. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang pulang kerja. Ada yang berjalan berpasangan, ada yang tertawa sambil bercanda. Laras berjalan di antara mereka, tapi merasa tidak terlihat. Ia seperti bayangan yang lewat tanpa arti. Setiap wajah bahagia yang ia lihat justru menambah rasa perih di hatinya. Saat langit semakin gelap, lampu jalan mulai menyala satu persatu. Laras duduk di bangku taman kecil di pinggir jalan. Tas ia letakkan di pangkuan. Bahunya merosot, badannya terasa dingin. Angin malam menyentuh kulitnya, membuatnya menggigil. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menghangatkan badan. Daster lusuh yang ia pakai tidak cukup melindungi dari dingin. Matanya menatap kosong ke depan. Pikirannya melayang, mencoba mencerna kenyataan bahwa malam ini ia tidak punya tempat pulang. Ponselnya kembali ia genggam. Layarnya menyala redup. Ia menatap satu nama yang sangat ia kenal, lalu menghela napas panjang. Tangannya gemetar. Ia tidak menekan apapun. Ia merasa terlalu lelah untuk menjelaskan, terlalu hancur untuk bercerita. Perutnya berbunyi pelan. Laras menutup mata menahan rasa perih. Ia teringat masa kecilnya, saat makan sederhana pun terasa nikmat karena dilakukan bersama keluarga. Kini makan saja terasa seperti kemewahan yang jauh. Ia membuka tas dan mengeluarkan sebotol air mineral setengah kosong. Ia minum perlahan, mencoba mengisi perutnya yang kosong. Air dingin itu tidak mengenyangkan, tapi cukup membuatnya bertahan. Malam semakin larut. Orang-orang mulai berkurang. Suara kendaraan lebih jarang terdengar. Taman kecil itu menjadi sunyi. Laras menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Ia merasa tidak aman, tapi tidak punya pilihan lain. Ia berdiri dan berjalan menuju area yang sedikit tertutup semak. Tidak jauh dari taman. Ada bangku panjang dari beton, keras dan dingin. Laras duduk di sana lalu berbaring miring dengan tas sebagai alas kepala. Matanya menatap langit yang gelap. Hanya ada sedikit cahaya bintang yang tertutup awan. Air mata kembali mengalir tanpa suara. Bukan karena ingin menangis, tapi karena tubuhnya tidak lagi bisa menahan semua rasa. Dadanya naik turun pelan. Ia merasa rapuh, tapi juga terlalu lelah untuk terus melawan. Ia teringat wajah Dimas yang dingin saat mengusirnya. Terlintas juga wajah sahabat yang kini terasa asing. Rasa marah sempat muncul, tapi segera tenggelam oleh kelelahan. Yang tersisa hanya rasa hampa. Laras memejamkan mata, tapi pikirannya tidak mau diam. Setiap suara kecil membuatnya terkejut. Ada rasa takut yang menggerogoti. Takut pada malam, takut pada orang asing, takut pada masa depan yang tidak jelas. Dalam hati, Laras kembali menyebut nama Allah. Kali ini lebih pelan, lebih pasrah. Ia tidak meminta keajaiban. Ia hanya ingin bisa melewati malam ini dengan selamat. Ia ingin bangun esok hari dengan tubuh yang masih kuat. Angin malam bertiup lebih kencang. Laras menarik tas lebih dekat ke dadanya. Badannya meringkuk, mencoba mencari posisi yang sedikit nyaman. Bangku itu keras membuat punggungnya pegal, tapi ia tidak mengeluh. Ia sudah terlalu sering mengalah hari ini. Di kejauhan terdengar suara motor lewat lalu menghilang. Malam kembali sunyi. Laras merasa waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa panjang. Ia membuka mata lagi, melihat sekeliling dengan waspada. Ia teringat ucapan Dimas tentang rumah yang bukan miliknya. Kalimat itu terus terngiang seperti diputar berulang. Laras menggigit bibir menahan rasa perih. Ia bertanya dalam hati,
Apakah selama ini keberadaannya memang tidak pernah berarti? Air mata yang sempat berhenti kembali jatuh. Laras tidak menghapusnya. Ia membiarkannya mengalir, membasahi pipi. Ia terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. Beberapa saat kemudian, tubuhnya mulai terasa berat. Rasa lelah akhirnya mengalahkan kegelisahan. Matanya perlahan tertutup. Tidurnya tidak nyenyak, lebih seperti pingsan karena kelelahan. Di bangku beton itu, di bawah langit malam yang dingin, Laras melewati malam pertamanya tanpa atap, tanpa keluarga, tanpa kepastian. Hanya ada dirinya sendiri dan harapan kecil yang hampir padam. Ia tidak tahu bahwa malam yang penuh air mata ini akan menjadi batas antara hidup lamanya yang hancur dan hidup baru yang menuntutnya untuk bertahan. Apapun yang terjadi, pagi datang tanpa suara. Hanya cahaya matahari yang menembus sela pepohonan. Laras membuka mata dengan kepala terasa berat. Badannya kaku, punggungnya pegal setelah semalaman terbaring di bangku beton. Ia duduk perlahan, menahan rasa nyeri, lalu menatap sekeliling dengan mata kosong. Taman kecil itu kembali hidup. Ada orang-orang berolahraga, ada yang berjalan santai. Tidak ada yang tahu bahwa semalam ia tidur di sana. Perutnya kembali terasa perih. Rasa lapar kini lebih tajam. Laras bangkit dengan langkah pelan, kakinya sempoyongan. Ia berjalan menjauh dari taman, mencoba terlihat biasa saja. Daster lusuh yang ia kenakan menarik perhatian beberapa orang, tapi ia menunduk, tidak ingin bertemu mata dengan siapapun. Di depan minimarket, Laras berhenti. Pintu kaca terbuka menampakkan rak-rak penuh makanan. Bau roti hangat menyeruak, membuat dadanya terasa sesak. Ia berdiri cukup lama, berharap ada sisa uang di tasnya. Tangannya merogoh, hanya menemukan ponsel dan botol air kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Laras melangkah pergi. Ia tidak ingin berdiri terlalu lama di sana. Rasa malu terasa menekan. Ia menyadari hidupnya kini bergantung pada keputusan kecil yang harus ia ambil sendiri. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang menolong. Ia berjalan menyusuri jalan yang lebih sepi. Di ujung gang ada warung makan sederhana. Beberapa orang duduk sarapan. Laras berdiri ragu di depan warung itu. Pemiliknya seorang perempuan parubaya. Wajahnya ramah. Laras menelan ludah lalu memberanikan diri bicara. Suaranya pelan, nyaris tidak terdengar. Ia bertanya apakah ada pekerjaan yang bisa ia bantu. Perempuan itu menatap Laras dari ujung kepala sampai kaki. Ada jeda yang membuat jantung Laras berdebar. Lalu perempuan itu mengangguk pelan. Ia mengatakan Laras bisa membantu mencuci piring dan membersihkan warung. Tidak ada upah besar, hanya makan seadanya. Laras mengangguk cepat. Dadanya terasa sedikit lega. Ia segera masuk ke belakang warung. Tangannya mulai bekerja, mencuci piring yang menumpuk. Air dingin menyentuh kulitnya, membuatnya menggigil, tapi ia tidak peduli. Ia fokus pada pekerjaannya, pada gerakan sederhana yang membuat pikirannya sedikit tenang. Setelah selesai, pemilik warung menyodorkan sepiring nasi dan lauk sederhana. Laras menerima dengan tangan gemetar. Ia duduk di bangku kecil dan makan pelan. Setiap suapan terasa sangat berharga. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Selesai makan, Laras berterima kasih lalu pamit. Perempuan itu memberinya sedikit uang. Tidak banyak, tapi cukup untuk bertahan hari ini. Laras menggenggam uang itu erat seperti memegang harapan kecil yang baru saja ia dapatkan. Siang itu, Laras berjalan lagi tanpa tujuan pasti. Ia mencoba mencari pekerjaan lain. Apa saja yang bisa ia lakukan? Ia mendatangi beberapa tempat, menawarkan diri untuk membantu. Sebagian menolak halus, sebagian tidak menggubris. Setiap penolakan terasa menyakitkan, tapi ia terus melangkah. Di sebuah kios laundry, Laras berhenti. Ia kembali bertanya dengan suara pelan. Pemiliknya seorang pria muda, wajahnya lelah. Ia melihat Laras sebentar, lalu mengangguk. Ada pekerjaan menyetrika dan melipat. Upahnya kecil, tapi Laras menerimanya tanpa pikir panjang. Laras bekerja sampai sore, tangannya pegal, keringat mengalir di punggung. Tapi ada rasa puas kecil yang ia rasakan. Setidaknya hari ini ia tidak sepenuhnya menyerah. Saat selesai, ia menerima upahnya dan mengucapkan terima kasih berkali-kali. Menjelang malam, Laras duduk di halte kosong. Ia menghitung uang yang ia punya. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan dan mungkin menyewa tempat tidur murah.
Ia teringat papan pengumuman yang ia lihat siang tadi tentang rumah petak sederhana. Dengan sisa tenaga, ia menuju alamat itu. Rumah petak itu sempit dan pengap, bau lembab tercium kuat. Pemiliknya menerima Laras dengan tatapan curiga. Setelah mendengar penjelasan singkat, ia mengizinkan Laras menyewa satu kamar kecil dengan bayaran harian. Laras mengangguk, menerima kunci kecil yang dingin di telapak tangannya. Kamar itu hampir kosong, hanya ada kasur tipis dan lampu redup. Laras duduk di tepi kasur, menghela napas panjang. Ia merasa lelah luar biasa, tapi setidaknya malam ini ia punya atap. Saat lampu dimatikan, Laras berbaring memandang langit-langit. Pikirannya kembali melayang ke rumah lamanya, ke wajah Dimas yang dingin, ke sahabat yang mengkhianati. Rasa marah sempat muncul, tapi segera tenggelam oleh kelelahan. Ia menutup mata dan menyebut nama Allah dalam hati. Ia tidak memohon balasan, tidak meminta keadilan saat ini. Ia hanya meminta kekuatan untuk bertahan esok hari, untuk terus berdiri meski badannya lemah. Air mata mengalir pelan, membasahi bantal tipis. Laras tidak menghapusnya. Ia membiarkannya keluar seperti melepaskan beban yang terlalu berat. Malam ini, di kamar sempit itu, Laras menyadari satu hal. Ia sudah jatuh sampai titik terendah. Tidak ada lagi yang bisa diambil darinya. Dan di titik itulah, tanpa ia sadari, benih kecil untuk bangkit mulai tumbuh, meski masih tertutup oleh rasa sakit yang belum sembuh. Pagi itu, Laras bangun dengan tubuh yang masih pegal, tapi pikirannya sedikit lebih jernih. Cahaya matahari masuk dari celah ventilasi kamar petak itu jatuh tepat ke wajahnya. Ia memejamkan mata sebentar, lalu bangkit perlahan. Kasur tipis itu tidak nyaman, tapi setidaknya ia tidak lagi tidur di tempat terbuka. Hal kecil itu membuatnya menarik napas lebih dalam dari biasanya. Laras duduk di tepi kasur sambil menatap tangannya sendiri. Tangannya kasar, ada bekas sabun dan panah setrika dari pekerjaan kemarin. Ia menggosok telapak tangannya pelan. Ada rasa perih, tapi juga ada rasa hidup. Tangannya masih bisa bekerja. Itu satu hal yang harus ia syukuri. Ia mencuci muka di kamar mandi bersama yang sempit. Airnya dingin membuatnya sedikit tersadar. Saat menatap pantulan wajahnya di cermin buram, Laras hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Mata sembab, wajah pucat, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak sepenuhnya kosong seperti kemarin. Ada sisa api kecil yang belum padam. Laras keluar kamar dan berjalan menyusuri gang sempit. Bau masakan pagi dari rumah-rumah sekitar membuat perutnya kembali terasa perih. Dengan sisa uang yang ia punya, Laras membeli nasi bungkus sederhana. Ia makan di pinggir jalan pelan, menikmati setiap suapan. Ia tahu uangnya terbatas, tapi ia tidak ingin hari ini dimulai dengan perut kosong. Setelah makan, Laras berjalan tanpa arah pasti, tapi pikirannya mulai bekerja. Ia tidak bisa terus bergantung pada pekerjaan harian yang tidak menentu. Tenaganya terbatas, badannya juga tidak selalu kuat. Ia butuh sesuatu yang bisa ia bangun sendiri meski kecil. Langkahnya terhenti di depan sebuah toko kain. Etalasenya penuh warna. Laras berdiri cukup lama, menatap kain-kain itu dengan mata yang sedikit berbinar. Ingatannya melayang ke masa lalu, ke ibunya yang dulu sering menjahit baju tetangga. Laras kecil sering duduk di samping, memperhatikan jarum naik turun. Ia pernah belajar dasar-dasarnya. Meski tidak pernah serius, Laras tersenyum tipis. Kenangan itu terasa hangat. Ia tahu ia tidak punya mesin jahit, tidak punya modal besar, tapi ia punya tangan dan ingatan. Ia melangkah pergi dengan pikiran yang mulai berputar. Di perjalanan pulang ke kamar petak, Laras melihat papan pengumuman kecil. Ada iklan lowongan kursus menjahit sederhana dengan biaya murah. Ia berhenti membaca pelan. Dadanya berdebar. Biayanya tidak kecil untuk kondisi sekarang, tapi juga tidak mustahil jika ia benar-benar berusaha. Laras kembali ke kamar dan menghitung uangnya. Jumlahnya membuatnya menghela napas panjang. Jika ia membayar kursus itu, uangnya akan hampir habis. Ia duduk lama menatap dinding kusam. Takut muncul, tapi juga ada dorongan kuat yang tidak ia rasakan sejak lama. Ia teringat wajah Dimas saat mengusirnya, terngiang kata-kata yang merendahkan. Laras meremas ujung bajunya. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi tangis, tapi tekad. Ia tidak ingin hidupnya berhenti sebagai orang yang dianggap tidak berguna. Dengan tangan gemetar, Laras mengambil keputusan. Ia keluar kamar dan menuju tempat kursus itu.
Jalannya terasa panjang, tapi langkahnya mantap. Saat sampai, ia bertanya dengan suara pelan namun jelas. Pemilik kursus, seorang perempuan setengah baya, menatap Laras dengan mata menilai. Laras menjelaskan keadaannya singkat tanpa drama. Ia mengatakan ingin belajar menjahit agar bisa bekerja sendiri. Perempuan itu terdiam sejenak lalu mengangguk. Ia menerima Laras dengan syarat harus rajin dan disiplin. Laras mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Hari itu menjadi awal yang melelahkan. Laras belajar dari nol. Tangannya kaku memegang jarum. Beberapa kali jarinya tertusuk membuatnya meringis, tapi ia tidak mengeluh. Setiap rasa sakit kecil terasa sepadan dengan harapan yang tumbuh perlahan. Sepulang kursus, Laras kembali bekerja di laundry hingga malam. Badannya lelah, kakinya terasa berat, tapi pikirannya sibuk membayangkan masa depan yang sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya, sejak diusir, ia merasa punya tujuan. Malam itu, di kamar sempitnya, Laras mengeluarkan kertas dan pulpen. Ia menulis rencana sederhana, apa yang bisa ia lakukan, apa yang perlu ia kumpulkan. Tulisan itu berantakan, tapi nyata. Ia tidak lagi hanya bertahan, ia mulai merencanakan. Hari-hari berikutnya berjalan keras. Laras membagi waktunya antara kerja serabutan dan kursus. Tubuhnya sering lelah, kadang sampai sempoyongan. Ada hari ketika ia hampir menyerah, terutama saat uang menipis dan rasa rindu pada kehidupan lamanya muncul tiba-tiba. Namun setiap kali keraguan datang, Laras mengingat malam tanpa atap itu. Ia mengingat dingin dan lapar yang hampir membuatnya putus asa. Kenangan itu menjadi pengingat bahwa ia tidak ingin kembali ke titik itu lagi. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikannya. Ada yang memandang rendah, ada yang mencibir. Laras mendengar bisik-bisik tentang dirinya. Ia memilih diam. Ia sudah terlalu sering disakiti oleh pendapat orang. Kali ini ia ingin fokus pada dirinya sendiri. Suatu sore, pemilik kursus memuji hasil jahitannya. Pujian sederhana itu membuat dada Laras terasa hangat. Di titik itu, Laras sadar pengkhianatan memang menghancurkannya, tapi tidak mematikannya. Dari rasa sakit yang dalam, perlahan tumbuh keberanian. Benih perlawanan itu kecil, rapuh, tapi hidup. Dan Laras berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaganya apapun yang terjadi. Sementara Laras menjalani hari-hari berat dengan langkah kecil yang jujur, Dimas menikmati hidup yang terasa semakin ringan. Rumah yang dulu sunyi kini ramai oleh tawa dan suara musik. Perempuan yang kini tinggal bersamanya bergerak bebas di ruang tamu. Seolah rumah itu memang miliknya sejak awal. Dimas menyukai suasana itu. Ia merasa menang. Setiap pagi Dimas bangun dengan keyakinan bahwa keputusannya benar. Ia berdiri di depan cermin dengan dada dibusungkan, merapikan rambut, lalu tersenyum pada bayangannya sendiri. Menurutnya, hidup akan jauh lebih baik tanpa Laras. Tidak ada lagi wajah lelah, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi pengingat tentang tanggung jawab. Dimas mulai sering keluar rumah dengan pakaian rapi. Ia bertemu banyak orang, nongkrong di kafe, berbicara tentang peluang dan uang. Di hadapan teman-temannya, ia bercerita dengan nada tinggi. Ia mengatakan hidupnya sedang naik. Ia menyebut dirinya pengusaha. Meski usahanya belum benar-benar stabil, perempuan itu sering memujinya. Kata-kata manis keluar mudah dari mulutnya. Ia mengatakan Dimas pintar, berani, dan pantas hidup mewah. Setiap pujian membuat Dimas semakin yakin pada dirinya sendiri. Ia merasa dunia sedang berpihak padanya. Suatu sore, Dimas bertemu seorang kenalan lama di sebuah tempat makan. Orang itu datang dengan penampilan meyakinkan. Bajunya rapi, bicaranya lancar. Ia mulai bercerita tentang peluang investasi yang katanya aman dan cepat menghasilkan. Dimas mendengarkan dengan mata berbinar. Pembicaraan itu berlanjut panjang. Kenalan itu menunjukkan beberapa bukti, foto, dan cerita tentang orang-orang yang katanya sudah berhasil. Dimas mengangguk-angguk. Ia tidak banyak bertanya. Ia terlalu sibuk membayangkan hasilnya. Uang besar, hidup mewah, pengakuan dari semua orang. Saat ditawari untuk ikut bergabung, Dimas tidak ragu lama. Ia merasa ini adalah jalannya untuk naik kelas. Ia merasa pintar karena berani mengambil risiko. Dalam pikirannya, orang-orang yang ragu hanyalah orang takut miskin. Perempuan itu mendukung penuh. Ia mengatakan ini kesempatan emas. Ia mendorong Dimas untuk memasukkan lebih banyak uang. Ia mengingatkan bahwa orang sukses tidak setengah-setengah. Kalimat itu membuat Dimas tersenyum puas.
Dimas mulai menjual beberapa aset kecil. Ia menggunakan tabungan, bahkan meminjam atas nama pribadi. Ia yakin semua itu akan kembali berlipat. Ia tidak memikirkan risiko. Ia tidak memikirkan masa depan dengan tenang. Yang ia pikirkan hanya hasil cepat. Hari-hari berikutnya, Dimas sering mengecek ponselnya. Setiap notifikasi membuatnya berdebar. Pada awalnya ada kabar baik. Angka keuntungan terlihat meningkat. Dimas tertawa lebar. Ia merasa semua orang yang meragukannya adalah orang bodoh. Ia mulai bersikap lebih sombong. Kepada tetangga, ia berbicara dengan nada merendahkan. Kepada teman lama, ia menyindir halus. Ia merasa berada di atas. Ia bahkan sempat berkata bahwa Laras tidak akan pernah bisa hidup tanpa dirinya. Perempuan itu menikmati perubahan itu. Ia mulai membeli barang-barang mahal. Ia mengajak Dimas makan di tempat bergengsi. Dimas membayar tanpa ragu. Setiap uang yang keluar terasa kecil dibandingkan kebanggaan yang ia rasakan. Namun di balik semua itu, ada tanda-tanda yang mulai muncul. Kenalan yang membawa investasi itu mulai sulit dihubungi. Janji pertemuan sering ditunda. Penarikan dana mulai bermasalah. Dimas merasa tidak nyaman, tapi ia menepis rasa itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya proses. Ia mengatakan kepada perempuan itu untuk bersabar. Ia berkata, semua investasi besar pasti butuh waktu. Kata-kata itu lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang beruntun. Aplikasi yang digunakan untuk memantau investasi tiba-tiba tidak bisa diakses. Pesan tidak dibalas. Nomor kenalan itu tidak aktif. Dimas mulai panik. Ia mondar-mandir di ruang tamu. Badannya tegang, tangannya meremas ponsel. Perempuan itu bertanya dengan suara cemas. Dimas mencoba terlihat tenang, tapi matanya tidak bisa berbohong. Ada ketakutan yang mulai muncul. Dimas mencoba menghubungi beberapa orang lain yang ikut investasi itu. Jawaban yang ia terima membuat dadanya terasa jatuh. Mereka juga tidak bisa menarik uang. Mereka juga bingung. Beberapa bahkan sudah melapor, tapi belum ada kepastian. Malam itu Dimas tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi kasur, menatap kosong. Suara kipas angin terdengar berisik. Dalam pikirannya, angka-angka berputar tanpa henti. Uang yang ia masukkan terlalu besar untuk diikhlaskan begitu saja. Perempuan itu mulai berubah sikap. Ia tidak lagi memuji. Ia mulai mengeluh. Ia bertanya dengan nada menyudutkan. Dimas merasa tertekan. Untuk pertama kalinya sejak Laras pergi, ia merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Hari demi hari keadaan semakin jelas. Investasi itu bodong. Tidak ada jalan keluar. Uang Dimas hilang, tabungan habis, hutang menumpuk. Ia mencoba mencari kenalan itu, tapi semua sia-sia. Dimas mulai menyadari kesalahannya, tapi penyesalan datang terlambat. Ia teringat peringatan yang tidak pernah ia dengar. Ia teringat sikapnya yang terlalu yakin. Kesombongan itu kini berubah menjadi beban berat. Perempuan itu akhirnya pergi. Ia mengatakan tidak sanggup hidup dalam masalah. Ia membawa barang-barang yang sempat ia beli. Dimas hanya bisa berdiri diam, menatap pintu yang tertutup. Suara itu mengingatkannya pada hari ia mengusir Laras. Rumah kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Dimas duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding, badannya terasa lemas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Napasnya berat. Dalam hati yang kacau, ia menyebut nama Allah tanpa suara. Bukan doa yang rapi, hanya keluhan yang berantakan. Ia baru menyadari bahwa hidup tidak bisa dibangun di atas kesombongan. Di titik itu, Dimas mulai merasakan rasa takut yang dulu pernah ia tanamkan pada orang lain. Dan rasa takut itu baru saja dimulai. Pagi itu, Dimas terbangun dengan kepala berat dan dada sesak. Rumah terasa pengap meski jendela terbuka. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar terlalu keras. Ia duduk di tepi kasur, menatap lantai dengan mata kosong. Semalam hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan uang yang hilang datang bergantian membuat napasnya terputus-putus. Ia meraih ponsel dengan tangan gemetar. Pesan-pesan masuk tidak memberi harapan. Beberapa orang menuntut penjelasan, beberapa mengancam. Beberapa meminta uang kembali. Dimas membaca satu persatu lalu menutup mata. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Badannya terasa lemas seperti kehilangan tenaga sejak bangun.
Dimas bangkit dan berjalan ke ruang tamu. Rumah itu tampak berbeda. Barang-barang yang dulu memenuhi sudut ruang kini banyak yang hilang. Perempuan itu sudah pergi membawa sebagian yang sempat ia beli. Yang tersisa hanya kesunyian dan kekacauan. Dimas menendang kursi kecil dengan kesal lalu berhenti. Amarahnya tidak menemukan sasaran. Ia mencoba menenangkan diri. Ia mengambil napas panjang lalu menghembuskannya pelan. Dalam kepalanya ia menyusun rencana. Ia harus menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan. Ia mengambil map berisi dokumen dan keluar rumah. Di jalan, langkah Dimas cepat tapi tidak mantap. Sesekali ia berhenti menatap kosong ke depan. Ia menuju kantor kecil tempat ia biasa mengurus usahanya. Saat tiba, pintu masih tertutup. Ia menunggu dengan gelisah. Setiap menit terasa panjang. Ketika pintu akhirnya terbuka, Dimas masuk dengan wajah tegang. Ia bertemu rekan bisnisnya yang tampak lelah. Pembicaraan berlangsung singkat dan dingin. Angka-angka dibuka tanpa basa-basi. Hasilnya membuat Dimas terdiam. Kerugian terlalu besar. Tidak ada cadangan, tidak ada jalan cepat untuk menutup lubang. Dimas mencoba berargumen. Ia berkata ini hanya sementara. Ia memohon agar diberi waktu. Wajah rekan bisnisnya tidak menunjukkan simpati. Kepercayaan sudah runtuh. Kerjasama dihentikan. Dimas keluar dengan langkah sempoyongan. Di luar, matahari terasa menyilaukan. Dimas menyipitkan mata lalu menunduk. Ponselnya bergetar lagi. Panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Ia mengangkatnya dengan ragu. Suara di seberang tegas dan dingin. Tuntutan pembayaran jatuh tempo disampaikan tanpa basa-basi. Dimas mencoba menjelaskan, tapi suaranya bergetar. Penjelasan itu tidak diterima. Tenggat waktu diberikan singkat. Telepon terputus. Dimas menatap layar ponsel lama. Tangannya meremas kuat, seolah ingin menghancurkan benda itu. Ia berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya kembali ke rumah. Di depan pintu, ia berhenti. Kunci terasa berat di tangannya. Saat masuk, rumah itu terasa semakin kecil. Dinding seakan mendekat. Dimas duduk di lantai bersandar ke sofa. Napasnya tidak beraturan. Pikirannya berlari ke banyak arah. Ia teringat ucapan sombongnya pada banyak orang. Ia teringat wajah Laras yang ia rendahkan. Rasa bersalah muncul, tapi bercampur dengan takut yang jauh lebih besar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Sore menjelang, Dimas menerima surat pemberitahuan. Amplop itu dibuka dengan tangan gemetar. Isinya membuat dadanya seperti runtuh. Aset akan disita. Waktu yang tersisa sangat sedikit. Dimas berdiri berjalan mondar-mandir lalu berhenti tiba-tiba. Kakinya terasa tidak kuat. Ia mencoba menghubungi keluarganya. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua ditolak. Pesan yang ia kirim tidak dibalas. Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasakan apa artinya benar-benar sendirian. Malam datang dengan cepat. Lampu rumah dinyalakan, tapi tidak memberi kehangatan. Dimas duduk di meja makan yang kosong. Ia membuka laci, mencari apapun yang bisa dijual. Beberapa benda kecil ia kumpulkan, tapi nilainya tidak seberapa. Harapan itu cepat padam. Ia keluar rumah lagi, menemui beberapa orang yang ia kenal. Ia memohon bantuan. Ia menunduk, berbicara pelan. Beberapa menolak halus, beberapa terang-terangan menutup pintu. Ada yang mengingatkan ucapannya dulu. Dimas pulang dengan langkah berat. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa belas kasihan. Telepon semakin sering berbunyi. Surat-surat datang bergantian. Dimas berhenti membuka semuanya. Ia duduk berjam-jam menatap dinding. Badannya makin kurus, wajahnya kusam. Akhirnya hari itu tiba. Orang-orang datang ke rumah dengan sikap tegas. Dimas tidak banyak bicara. Ia berdiri di sudut, menatap barang-barangnya diberi tanda. Setiap suara terasa seperti palu yang memukul dadanya. Ia ingin protes, tapi suaranya tidak keluar. Ketika pintu rumah ditutup, setelah semua selesai, Dimas berdiri lama. Rumah itu bukan lagi miliknya. Ia melangkah keluar dengan tas kecil berisi sisa pakaian. Udara terasa dingin meski matahari masih ada. Di trotoar, Dimas berhenti. Ia menoleh sekali lagi ke rumah yang kini kosong. Dadanya sesak, napasnya pendek. Ia teringat hari ketika ia mengusir Laras dengan mudah. Kini ia berdiri di posisi yang sama, tapi sendirian.
Malam itu, Dimas duduk di pinggir jalan. Lampu toko menyala terang. Orang-orang lalu lalang tanpa memperhatikan. Ia menunduk, meremas tas di pangkuannya. Dalam hati yang hancur, ia menyebut nama Allah bukan dengan sombong, tapi dengan ketakutan yang nyata. Runtuhnya tidak datang perlahan. Semuanya jatuh sekaligus tanpa jeda. Dan Dimas kini harus menanggungnya sendiri di hadapan dunia yang tidak lagi memberinya tempat. Malam turun pelan, membawa hawa yang menusuk sampai ke tulang. Dimas duduk di emperan toko dengan punggung bersandar pada rolling door yang dingin. Lampu neon di atas kepalanya berkedip. Sesekali mengeluarkan bunyi halus yang mengganggu. Ia menunduk memeluk tas kecil yang kini menjadi satu-satunya barang miliknya. Badannya lemas, perutnya perih, pikirannya kosong. Orang-orang berlalu lalang di depan toko itu. Ada yang tertawa, ada yang sibuk dengan ponsel, ada yang tergesa pulang. Tidak satu pun berhenti, tidak satu pun menoleh lama. Dimas merasakan dirinya mengecil seperti tidak ada. Rasa malu datang terlambat, tapi terasa sangat nyata. Ia mencoba mengubah posisi duduk. Emperan itu keras, dinginnya menembus pakaian tipis yang ia kenakan. Kakinya dilipat lalu diluruskan kembali. Tidak ada posisi yang nyaman. Setiap gerakan membuat punggungnya nyeri. Ia menghela napas panjang lalu terbatu kecil. Dimas menatap tangan sendiri. Tangannya kotor, kukunya hitam oleh debu jalanan. Ia mengingat tangan itu dulu sering memegang kunci mobil, berjabat tangan dengan percaya diri. Kini tangan yang sama meremas kain tas lusuh. Takut tas itu hilang dicuri orang. Di kejauhan suara kendaraan terdengar terus-menerus. Dimas menoleh ke arah jalan, menatap lampu-lampu yang bergerak. Kepalanya terasa berat. Pikirannya dipenuhi potongan ingatan yang datang tanpa diundang. Wajah Laras muncul jelas. Tatapannya saat diusir. Matanya yang berkaca-kaca. Dimas menelan ludah. Dadanya sesak. Ia memejamkan mata, berharap ingatan itu pergi. Tapi justru kata-katanya sendiri terngiang. Ucapan sombong, nada merendahkan, sikap dingin. Semua kembali dengan jelas. Dimas meremas tasnya lebih kuat. Rahangnya mengeras. Rasa bersalah datang bersamaan dengan rasa takut. Perutnya berbunyi pelan. Dimas membuka mata. Ia mengeluarkan botol air kosong dari tas, menatapnya lama, lalu memasukkannya kembali. Ia tertawa kecil tanpa suara. Tawa itu terdengar pahit. Ia tidak tahu kapan terakhir kali makan layak. Seorang pedagang kaki lima mendorong gerobaknya melewati emperan. Bau makanan menyeruak membuat Dimas menelan ludah. Ia menatap pedagang itu dengan mata berharap, lalu menunduk lagi. Ia tidak berani mendekat. Rasa malu menahannya di tempat. Malam semakin larut, udara makin dingin. Dimas merapatkan jaket tipisnya. Badannya menggigil. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mencoba menghangatkan diri. Rolling door di belakangnya terasa seperti es. Ia memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi suara bising dan rasa tidak aman membuatnya terjaga. Beberapa orang berhenti tidak jauh darinya. Mereka berbicara sambil tertawa. Dimas menahan napas. Ia takut diusir, takut dimarahi. Ketika mereka pergi, ia baru berani menghembuskan napas. Keringat dingin muncul di pelipisnya. Ia mengeluarkan ponsel yang baterainya hampir habis. Layar retak itu menyala redup. Tidak ada pesan masuk, tidak ada panggilan. Dimas menatap layar lama lalu mematikannya untuk menghemat daya. Ponsel itu dimasukkan kembali ke tas menyimpan sisa harga diri. Dimas bersandar menatap langit yang gelap. Awan menutup bintang. Ia menyebut nama Allah dalam hati. Suaranya bergetar tanpa kata-kata rapi. Bukan doa panjang, hanya pengakuan bahwa ia takut, bahwa ia salah, bahwa ia tidak tahu harus kemana. Waktu berjalan lambat. Emperan itu menjadi saksi penyesalan yang datang satu persatu. Dimas teringat hari-hari ketika Laras menyiapkan makan, menunggu pulang, mengalah tanpa banyak bicara. Ia dulu menganggap semua itu biasa. Kini kenangan itu terasa mahal. Seekor kucing lewat, berhenti sebentar di dekat kakinya. Dimas menatapnya lalu tersenyum tipis. Kucing itu mengiang pelan lalu pergi. Senyum Dimas menghilang. Ia kembali sendiri. Dini hari mendekat, jalanan lebih sepi. Dimas merapatkan tubuh, memeluk lutut. Kakinya terasa kaku. Ia mencoba berdiri sebentar lalu duduk lagi. Kepalanya pusing. Badannya sempoyongan setiap kali bergerak.
Di seberang jalan, sebuah toko menutup rolling door dengan suara keras. Dimas tersentak. Suara itu mengingatkannya pada pintu rumah yang dulu ia banting saat mengusir Laras. Dadanya terasa diremas. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa suara, bukan tangisan keras, hanya aliran pelan yang tidak bisa dihentikan. Dimas tidak menyekanya. Ia membiarkannya jatuh ke tanah. Malam itu, ia merasa benar-benar kecil. Pagi datang dengan cahaya pucat. Matahari belum tinggi, tapi udara mulai berubah. Dimas membuka mata dengan rasa nyeri di seluruh badan. Emperan itu masih dingin. Ia menghela napas, bangkit pelan, lalu duduk lagi. Kepalanya berputar. Beberapa orang mulai beraktivitas. Ada yang menyapu, ada yang membuka toko. Tatapan singkat jatuh ke arah Dimas, lalu pergi. Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli. Dimas menunduk, menerima kenyataan itu. Seorang petugas kebersihan berhenti sebentar, menatapnya, lalu menyodorkan roti kecil. Dimas terkejut, ia mengangkat wajah ragu. Petugas itu mengangguk singkat. Dimas menerima roti itu dengan tangan gemetar. Ia mengucap terima kasih pelan. Roti itu dimakan perlahan. Setiap gigitan terasa seperti pengingat bahwa ia masih hidup. Dimas menatap sisa remah di telapak tangannya lalu menepuk-nepuknya bersih. Ia menyimpan roti kosong itu ke dalam tas. Entah untuk apa hari itu Dimas tetap di emperan. Ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya duduk mengamati dunia yang berjalan tanpa menunggunya. Emperan yang dingin itu menjadi rumah sementara, menjadi cermin yang memantulkan semua kesalahan. Dan di tempat itulah tanpa sorotan, tanpa penonton, Dimas menjalani karma yang sunyi. Bukan dengan teriakan, bukan dengan hukuman keras, tapi dengan kesadaran yang perlahan menggerogoti. Kesadaran bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang ia buat sendiri. Pagi itu Laras berdiri di depan cermin ruang kerjanya dengan napas yang tenang. Ruangan itu sederhana tapi rapi. Cahaya matahari masuk dari jendela besar, menyinari meja kerja yang dipenuhi kain, buku catatan, dan beberapa pesanan yang siap dikirim. Badannya terasa lelah, tapi ada kepuasan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Tangannya bergerak cekatan merapikan hasil jahitan terakhir. Setiap jahitan terasa seperti bukti bahwa ia tidak menyerah. Dari kamar petak yang sempit, dari kerja serabutan yang melelahkan, kini ia punya usaha kecil yang mulai dikenal. Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuatnya berdiri dengan kepala tegak. Ponselnya berbunyi, pesan masuk dari pelanggan yang mengucapkan terima kasih. Laras tersenyum tipis. Senyum itu tidak lebar, tapi tulus. Ia meletakkan ponsel dan menarik napas panjang. Hatinya terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Laras melangkah keluar ruko kecil yang kini ia sewa bersama beberapa pengrajin lain. Udara pagi terasa segar. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah tenang. Pikirannya fokus pada rencana hari ini. Mengantar pesanan, bertemu pemasok kain, lalu pulang lebih awal untuk beristirahat. Di persimpangan jalan, Laras berhenti menunggu lampu hijau. Di seberang ada deretan toko yang belum sepenuhnya buka. Di antara bayangan rolling door dan tiang lampu, ada sosok yang membuat langkah Laras terhenti. Seorang pria duduk di emperan toko. Punggungnya membungkuk, pakaiannya lusuh, rambutnya berantakan. Tangannya memeluk tas kecil yang tampak kotor. Wajahnya tertunduk, tapi ada sesuatu yang terasa akrab. Laras mengerutkan kening, dadanya berdebar tanpa alasan jelas. Ia menatap lebih lama. Saat pria itu sedikit mengangkat wajah, mata mereka bertemu sekejap. Dunia seperti berhenti. Itu Dimas. Laras berdiri kaku, napasnya tertahan. Wajah itu berubah jauh dari sosok sombong yang dulu berdiri tegak di hadapannya. Matanya cekung, kulitnya kusam. Tidak ada sisa kepercayaan diri. Yang ada hanya kelelahan dan penyesalan yang tidak tersembunyi. Dimas juga terkejut. Matanya membesar sesaat lalu menunduk cepat. Badannya terlihat semakin mengecil. Tangannya meremas tasnya kuat-kuat. Ia ingin berdiri, tapi kakinya terlihat ragu. Rasa malu menahannya di tempat. Lampu lalu lintas berubah hijau, tapi Laras tidak langsung melangkah. Dadanya terasa sesak. Bukan karena marah, tapi karena kenyataan yang berdiri di depannya. Inilah orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Kini ia duduk di emperan sendirian. Laras melangkah pelan mendekat. Setiap langkah terasa berat,
tapi ia tidak berhenti. Dimas mengangkat wajahnya lagi. Kali ini lebih lama. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Seolah ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Laras berhenti beberapa langkah di depannya. Ia menatap Dimas tanpa kebencian, tanpa senyum. Hanya tatapan tenang yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Dalam tatapan itu ada luka lama yang sudah mengering. Ada bekas, tapi tidak lagi berdarah. Dimas akhirnya bicara. Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Ia menyebut nama Laras pelan. Nada itu berbeda. Tidak ada kesombongan, tidak ada perintah. Hanya panggilan dari seseorang yang sudah jatuh terlalu jauh. Laras tidak menjawab. Ia hanya berdiri mendengarkan. Dimas menunduk lagi. Ia berkata maaf dengan suara pecah. Kata itu keluar terlambat, tapi jujur, bahunya bergetar. Air mata jatuh ke pipinya tanpa ia sadari. Beberapa orang lewat melirik, tapi Laras tidak peduli. Ia fokus pada momen itu, pada kenyataan bahwa hidup benar-benar bisa berputar dengan cara yang kejam dan adil sekaligus. Dimas mencoba berdiri, tapi badannya sempoyongan. Laras refleks maju setengah langkah lalu berhenti. Ia tidak menyentuhnya. Ia tidak ingin salah dimengerti. Ia hanya ingin memastikan dirinya sendiri. Dimas akhirnya duduk kembali. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan tangis keras, tapi isak yang berat. Ia berkata bahwa ia sudah kehilangan segalanya. Rumah, uang, orang-orang. Ia berkata, karma itu nyata. Laras menarik napas dalam. Hatinya bergetar. Tapi bukan untuk kembali. Ia teringat malam-malamnya sendiri. Bangku taman, dingin, lapar. Ia teringat bagaimana ia ditutup pintu tanpa belas kasihan. Kenangan itu membuatnya tetap berdiri di tempatnya. Dengan suara pelan tapi tegas, Laras akhirnya bicara. Ia mengatakan bahwa ia sudah memaafkan, tapi tidak akan kembali. Kalimat itu sederhana, tanpa emosi berlebihan. Tapi bagi Dimas, kata-kata itu terdengar seperti palu yang terakhir. Dimas mengangguk pelan. Ia tidak memohon. Ia tidak berani. Ia hanya menunduk, menerima. Di matanya ada penyesalan yang dalam, tapi juga pengertian bahwa semuanya sudah selesai. Laras mengatap Dimas satu kali lagi. Tidak ada dendam, tidak ada kepuasan berlebihan. Yang ada hanya rasa selesai. Ia menyadari bahwa kebahagiaannya hari ini bukan tentang melihat Dimas hancur, tapi tentang dirinya yang selamat. Laras melangkah pergi. Setiap langkah terasa ringan. Di belakangnya, Dimas tetap duduk di emperan menatap punggung Laras yang menjauh. Dalam tatapan itu, ada kesadaran pahit bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang. Laras berhenti sejenak di ujung jalan. Ia menutup mata, menyebut nama Allah dalam hati, mengucap syukur karena telah diberi kekuatan untuk sampai sejauh ini. Saat ia membuka mata, wajahnya tenang. Ia melanjutkan langkahnya menuju hidup yang ia bangun dengan susah payah tanpa menoleh lagi, tanpa membawa masa lalu. Dan di emperan itu, Dimas akhirnya benar-benar mengerti. Karma tidak datang untuk membunuh, tapi untuk mengajar. Dan pelajaran itu datang ketika sudah tidak ada lagi yang bisa disalahkan selain dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan ritme yang berbeda bagi Laras. Pagi-paginya kini diisi dengan rencana, bukan kecemasan. Ia membuka ruko kecilnya dengan kunci yang selalu ia simpan rapi. Bau kain baru dan suara mesin jahit menyambutnya seperti janji yang ditepati. Setiap pesanan yang datang bukan hanya angka, tapi pengakuan atas ketekunan yang ia rawat sendiri. Laras berdiri di depan papan kecil bertuliskan nama usahanya. Tangannya menyentuh kayu itu pelan. Ia mengingat kamar petak, bangku beton, dan malam tanpa atap. Ingatan itu tidak lagi melukai, tapi menguatkan. Ia tahu dari mana ia datang, dan itu membuatnya lebih hati-hati melangkah. Beberapa karyawan datang bergantian, wajah-wajah sederhana yang bekerja dengan jujur. Laras menyapa mereka satu persatu, mendengarkan kebutuhan mereka, memastikan pekerjaan berjalan adil. Ia tidak ingin mengulang pola lama. Ia ingin membangun dengan cara yang berbeda, dengan hati yang utuh. Siang hari Laras menghadiri pertemuan kecil dengan pemasok kain. Pembicaraan berlangsung lancar. Keputusan diambil tanpa tergesa. Laras tidak lagi tergoda janji cepat. Ia memilih stabil, memilih tenang. Saat pertemuan selesai, ia menghela napas lega. Rasa percaya diri itu lahir bukan dari kesombongan, tapi dari pengalaman.
Sore menjelang, Laras menutup ruko dan berjalan pulang. Langit berwarna keemasan. Matahari terasa hangat di kulitnya. Di jalan yang sama, di emperan toko yang pernah menjadi saksi pertemuan pahit, Laras melirik sekilas. Tempat itu masih ada, tapi hari ini kosong. Tidak ada sosok yang duduk memeluk tas. Tidak ada tatapan yang memohon. Hanya lantai dingin yang sunyi. Laras tidak berhenti. Ia tidak perlu. Yang perlu ia bawa hanyalah langkahnya sendiri. Hatinya terasa ringan bukan karena lupa, tapi karena sudah selesai. Di sisi lain kota, Dimas menjalani hari-hari yang berjalan lambat. Ia berpindah dari satu emperan ke emperan lain, mencari tempat yang tidak mengusirnya. Pekerjaan kecil kadang datang, kadang tidak. Tangannya belajar menerima upah yang pas-pasan. Badannya sering lelah. Kakinya sempoyongan saat berdiri terlalu lama. Suatu pagi, Dimas duduk di pinggir taman, memandangi orang-orang berolahraga. Ia menggenggam roti yang ia dapatkan dari sumbangan. Ia makan pelan. Setiap gigitan membuatnya sadar bahwa hidup masih berjalan. Meski tidak lagi sesuai rencana, ia teringat wajah Laras yang tenang saat pergi. Tatapan itu menjadi cermin yang tidak bisa ia hindari. Dimas mencoba memperbaiki hal-hal kecil. Ia menjaga kebersihan diri sebisanya. Ia membantu pedagang mengangkat barang demi upah sederhana. Ia belajar menahan diri, belajar mendengar. Tidak ada lagi cerita besar, tidak ada lagi janji. Yang ada hanya hari ini. Suatu sore hujan turun pelan. Dimas berteduh di bawah atap seadanya. Air mengalir di depan kakinya. Ia menatap arus itu lama. Dalam hati ia menyebut nama Allah dengan suara lirih. Bukan untuk meminta kembali masa lalu, tapi untuk meminta kekuatan menjalani konsekuensi. Ia mengerti sekarang, kesalahan tidak selalu dibayar dengan teriakan, tapi dengan waktu yang panjang dan sunyi. Di rumah kecil yang kini menjadi milik Laras, lampu menyala hangat. Ia duduk di meja makan dengan secangkir teh. Di dinding tergantung foto-foto hasil karya. Setiap foto menyimpan cerita tentang tangan yang tidak menyerah. Laras membuka buku catatannya, menulis rencana besok. Tulisan itu rapi, langkahnya terukur. Ponsel Laras bergetar. Pesan masuk dari pelanggan lama yang merekomendasikan jasanya ke orang lain. Laras tersenyum. Ia membalas singkat dengan sopan. Setelah itu, ia meletakkan ponsel dan menatap jendela. Malam terasa damai. Laras teringat satu pelajaran penting. Kebahagiaan tidak selalu datang dari melihat orang lain jatuh. Kebahagiaan datang ketika ia bisa berdiri tanpa menunggu siapapun runtuh. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Keesokan harinya, Laras menghadiri acara kecil di lingkungan. Ia menyumbang hasil jahitannya untuk mereka yang membutuhkan. Ia tidak mencari pujian, ia hanya ingin berbagi. Wajah-wajah yang tersenyum tulus membuat dadanya hangat. Ia tahu memberi tidak mengurangi, justru menambah. Dimas di sudut kota yang berbeda, mendengar kabar tentang usaha Laras dari mulut ke mulut. Ia tidak mencari, tapi kabar itu sampai juga. Ia menunduk lalu tersenyum kecil. Ada rasa perih tapi juga ada kelegaan. Ia tahu Laras baik-baik saja. Itu cukup. Malam kembali turun. Di jalan yang ramai, dunia berjalan seperti biasa. Tidak ada sorotan, tidak ada penghakiman terbuka. Karma bekerja dengan caranya sendiri, sunyi, konsisten, dan tepat sasaran. Laras mematikan lampu dan berbaring. Ia merasa utuh. Ia tidak membawa dendam ke dalam tidur. Ia membawa rencana, harapan, dan syukur. Dalam hati ia menyebut nama Allah, mengucap terima kasih karena telah diberi jalan untuk kembali berdiri. Di tempat lain, Dimas menutup mata di bawah langit malam. Ia tidak tahu apa yang menantinya esok hari, tapi ia tahu satu hal. Hidup tidak lagi bisa ia atur dengan kesombongan. Ia harus menjalaninya dengan rendah hati. Waktu berjalan pelan, meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Lingkungan di sekitar Laras berubah. Bukan menjadi lebih mewah, tapi lebih hidup. Ruko kecil itu kini ramai oleh aktivitas. Suara mesin jahit berpadu dengan tawa ringan para pekerja. Wajah-wajah yang datang dan pergi membawa harapan yang nyata. Laras tidak lagi berjalan terburu-buru. Langkahnya tenang, badannya tegap, matanya jernih. Ia hidup dari hasil keringatnya sendiri, dan itu memberi ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Rumah kecil yang ia tempati sederhana, tapi hangat. Pagi-paginya diisi dengan rencana.
malamnya dengan rasa cukup. Ia tidak lupa masa lalu, namun masa lalu tidak lagi memegang kendali atas hidupnya. Di sudut kota yang lain, hidup Dimas berjalan dengan sunyi. Ia tidak lagi berpindah-pindah tanpa arah, tapi juga tidak kembali ke puncak yang pernah ia banggakan. Ia bekerja serabutan dengan upah pas-pasan, membantu angkat barang, membersihkan tempat, melakukan apapun yang tersedia. Badannya lebih kurus, langkahnya sering sempoyongan ketika lelah menyerang. Matanya menyimpan banyak cerita yang tidak pernah terucap. Kadang ia duduk sendiri di bangku taman, memandangi orang-orang yang pulang bersama keluarga. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya penerimaan yang pahit. Namun jujur, ia belajar hidup dengan sederhana. Belajar meminta maaf tanpa berharap diterima. Belajar bahwa penyesalan tidak selalu mengembalikan apa yang sudah hilang. Kota tetap ramai, orang-orang tetap berlalu lalang. Tidak ada sorotan khusus pada mereka berdua. Hidup tidak mengumumkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun di balik kesunyian itu, hukum sebab akibat bekerja tanpa suara. Laras yang memilih bertahan dan bekerja menuai hasil dari ketekunannya. Dimas yang memilih mengkhianati dan merendahkan, menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Tidak ada keajaiban, tidak ada hukuman dramatis. Hanya kehidupan yang berjalan jujur pada setiap keputusan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih bijak dalam bertindak, lebih jujur pada nurani, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan yang diambil. Sebab, setiap perbuatan, sekecil apapun itu, pasti akan menemukan jalan untuk kembali kepada kita, entah hari ini, esok, atau di masa depan nanti.